Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi teman-teman dalam penilaian tengah semester Sirus, yaitu hari ketiga teman-teman. Nah, pagi hari ini sudah ada Mas Yafi, sudah ada Mbak Zia, sudah ada Mas Awan, ada Fatkan, ada Deklan dan Anis, kemudian juga sudah hadir Mas Rasya. Wow, teman kita pagi ini cukup banyak nih, alhamdulillah. Nah, teman-teman, supaya presentasi PTS kita yang ketiga hari ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir, yuk sebelumnya kita akan berdoa dulu. Boleh dibuka mikrofonnya ya, teman-teman. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, yuk teman-teman kita persilahkan presenter kita yang pertama ada Mas Yafi. Silakan Mas Yafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas makan, enaknya nambah lagi. Halo kakak-kakak dan teman-teman Sirus pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, kali ini Yafi akan mempresentasikan tentang proyek PTS, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan, serta organ gerak pada hewan amfibi, yaitu katak. Kalau nonton film pastinya ada kesan. Ayo teman-teman kita nonton videonya. Selamat menyaksikan. Kak Gita tolong diputar videonya. Iya, Mas Yafi, akan segera kakak putarkan. Terima kasih. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak kita. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pergi ke Solo lihat Stadion Manahan. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Daripada lama, mending kita langsung aja yuk. Let's go! Yang pertama, kita akan belajar penjumlahan pecahan. Sebagai contoh, 3/6 ditambah 5/7. Caranya, pembilang kiri dikali penyebut kanan. 3 dikali 7 sama dengan 21. Sebaliknya, pembilang kanan dikali penyebut kiri. 5 dikali 6 sama dengan 30. Yang terakhir penyebut dikali penyebut atau 6 dikali 7. 6 dikali 7 sama dengan 42. 21 ditambah 30 sama dengan 51. Penyebutnya tetap sama, 42. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 3. 51 dibagi 3 sama dengan 17. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Yang hasilnya 1/3/14. Nah, kita akan belajar pengurangan pecahan. Sebagai contoh, 3/4 dikurang 2/5. Caranya, pembilang kiri dikali penyebut kanan. 3 dikali 5 sama dengan 15.
Sebaliknya, pembilang kanan dikali penyebut kiri. 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang terakhir, 4 dikali 5 atau penyebut dikali penyebut. 4 dikali 5 sama dengan 20. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Penyebutnya tetap sama 20. Jadi 3/4 dikurang 2/5 yang hasilnya 7/20. Ketiga, kita akan belajar perkalian pecahan. Sebagai contoh, 4/6 dikali 1/3. Oh ya teman-teman, di sekolah juga diajarin lagu perkalian pecahan loh. Ayo kita nyanyi bareng biar nanti kita belajar sambil bernyanyi. Perkalian pecahan itu mudah sekali. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ketemulah hasilnya. Hei, apakah kamu bisa? Giliran kalian coba pecahkan tantangannya. Ini juga bisa disederhanakan menjadi dibagi 2 ya teman-teman. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi 4/6 dikali 1/3 hasilnya 2/9. Terakhir, kita akan belajar pembagian pecahan. Sebagai contoh, 2/5 dibagi 3/6. Caranya 2/5. Tanda bagi dijadikan kali. Dan pecahan kedua kita balik. Penyebut dijadikan pembilang dan pembilang dijadikan penyebut. Lalu kita kali. 2 dikali 6 sama dengan 12. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini juga bisa disederhanakan dibagi 3 ya teman-teman. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 2/5 dibagi 3/6 hasilnya 4/5. Ada besi yang berkarat. Semoga video Yafi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali tadi Mas Yafi sudah mengupas tuntas segala hal tentang pecahan. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian. Bahkan tadi juga diajak nyanyi. Wih, keren banget nih. Nah, setelah menyaksikan presentasinya Mas Yafi tadi, apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Boleh loh bertanya. Oke, karena sinyalnya Kak Gita kurang bagus, jadi beberapa gambarnya ini terlihat hitam, teman-teman. Jadi boleh juga menggunakan icon raise hand ya. Oh, sudah ada Mas Lutfi. Iya, silakan Mas Lutfi boleh bertanya. Ya, Fi, aku mau tanya. Ya. Ada kesulitan apa enggak ya? Apa Lut? Ada kesulitan apa enggak? Yang menurut Yafi paling gampang itu ya perkalian pecahan. Tinggal pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Yang agak rumit itu pembagian. Itu aja. Oh. Oke. Iya, terima kasih Mas Lutfi. Ternyata tadi menurut Mas Yafi yang paling mudah itu bukan penjumlahan loh teman-teman, tapi malah perkaliannya. Kemudian yang cukup menantang adalah pembagian karena harus diubah tandanya dan juga ditukar dulu, pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi nih teman-teman? Masih ada kesempatan loh untuk mencari tahu lebih lanjut. Oke, kalau begitu kakak nih Mas Yafi, kakak yang penasaran nih Mas Yafi.
Dari metode perkalian yang tadi pembilang pembagian ya, metode pembagian yang tadi, apakah Mas Yafi mengalami kesulitan atau adakah cara supaya pembagiannya itu lebih mudah, Mas Yafi? Nggak ada cara lain, Kak. Cara itu yang paling mudah, itu udah paling mudah. Dan lagi pula sebelum membuat videonya, Yafi latihan dulu, Kak. Wow, ternyata video ini sudah diuji coba Mas Yafi, teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahwa Mas Yafi bisa memecahkan soal-soal pecahan menggunakan cara-cara yang tadi ada dalam video pembelajarannya Mas Yafi. Terima kasih Mas Yafi sudah berbagi tips, trik, dan juga ilmu dalam memecahkan pecahan. Berikutnya kita akan ke presentasi Mas Yafi yang kedua. Silakan Mas Yafi. Tolong diputar ya, Kak. Oke teman-teman, kakak akan memutarkan video pembelajaran Mas Yafi yang kedua nih tentang organ gerak hewan amfibi. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Yafi. Sekarang Yafi kelas Sirus di School of Life Lebah Putih Salatiga. Liburan berkunjung ke rumah paman dan bibi. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan amfibi. Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang fungsinya di sini ada gambarnya teman-teman. Ada kucing berjalan, citah berlari, katak melompat, ikan koi berenang, burung terbang, dan masih banyak lagi. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi sistem gerak. Contohnya anjing ini. Anjing ini hentakan kaki dan berjalan terus-menerus yang akhirnya tersusun menjadi sistem gerak yaitu berjalan. Dan juga burung ini menghentakkan sayap atau terbang terus-menerus yang akhirnya tersusun menjadi sistem gerak yaitu terbang. Nah, teman-teman, kali ini hewan amfibi yang Yafi pilih yaitu katak. Yang pertama, organ gerak pada katak terletak pada 4 kakinya. 2 kaki katak di belakang dan 2 kaki katak lagi di depan. Yang kedua, kaki katak memiliki selaput yang fungsinya untuk berenang dan melompat masuk ke dalam air. Ini selaputnya teman-teman. Yang ketiga, kaki katak memiliki panjang yang beda. 2 kaki katak di belakang lebih panjang daripada yang depan. Perbedaan ini fungsinya untuk memudahkan katak untuk meloncat. Ada beruang masuk ke dalam gua. Semoga video Yafi bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah! Wow, seru banget tadi Mas Yafi mempresentasikan organ gerak dan hewan pilihannya adalah katak. Dari sini, apakah teman-teman ingin tahu lebih lanjut atau bertanya? Boleh banget ya. Silahkan boleh menggunakan icon raise hand atau mengacungkan jari nih teman-teman. Nah, karena sinyal di kak kita kurang bagus, jadi beberapa kamera terlihat hitam. Jadi teman-teman bisa menggunakan icon raise hand ya. Baik, sudah ada Mas Wira dan juga Mas Lutfi ya. Iya, silakan Mas Wira duluan. Ya, Vi, kalau misalnya kata apa? Kalau kamu itu apa namanya? Apakah kalau misalnya di daratan selaputnya kata itu nutup apa tetap buka? Itu buka.
boleh nutup gimana dia bisa? Mungkin kebuka kali, kalau ketutup gimana caranya dia jalan? Oke. Itu pun mungkin. Nanti Wir, aku cari tahu dulu. Oh, keren sekali pertanyaannya. Dan Mas Yafi juga keren nih, karena nanti Mas Yafi akan mencari tahu lebih lanjut supaya nanti Mas Yafi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Wira. Mas Yafi nanti akan baca-baca dulu nih Mas Wira, jadi mohon ditunggu ya. Nah, pertanyaan yang kedua datang dari Mas Lutfi, tadi sepertinya mengacungkan jari. Apakah benar Mas Lutfi? Iya, Kak. Oke, Iya. silakan boleh bertanya. Yafi, kenapa kamu milih sistem gerak hewan amfibi? Karena menurut Yafi, hewan amfibi itu unik, bisa hidup di dua alam. Di air sama yang ada di darat. Itu aja. Oh, gitu. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Kak Gita nih Mas Yafi. Tadi Mas Yafi sudah mengulas dan mempresentasikan tentang organ gerak katak nih. Nah, apakah semua hewan amfibi ini organ geraknya sama Mas Yafi? Yaitu berupa kaki? Iya, halo teman-teman, apakah suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Dengar, Kak. Oke, terima kasih. Baik, mungkin Oh ya, Kak, contohnya kayak gimana ya, Kak? oke, apakah Contohnya kayak Mas buaya Yafi gitu, Kak? iya, apakah Mas Yafi bisa menyebutkan hewan amfibi yang lain selain katak? Yang Yafi tahu buaya, setelah itu kita aja Kak yang Yafi tahu. Oke, nah menurut Mas Pura-pura Yafi, sekalian Kak, organ gerak hewannya yaitu kaki semua. Yang Yafi oke, tahu. oke, yang Yafi tahu kaki semua. Oke, terima kasih Mas Yafi atas jawabannya. Wah, keren sekali nih teman-teman. Tadi Sama, kita Kak. sudah menambah wawasan mengenai operasi hitung pecahan, ditambah juga dengan hewan amfibi. Oke, yuk kita berikan tepuk hebat dulu buat Mas Yafi. Tepuk hebat. 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 Terima kasih Berikutnya nih teman-teman. Oh ya Kak Gita, Yafi punya kesimpulan sama penutupnya nih Kak. Oke, silakan Mas Yafi. Untuk kesimpulan matematikanya ya teman-teman, kita harus sering berlatih perkalian supaya kita lebih mudah untuk belajar perkalian. Dan perkalian juga harus dihafal ya teman-teman. Dan kalau yang untuk sains, kita seharusnya bersyukur bahwa Allah memberi nikmat kepada kita, salah satunya organ gerak. Organ gerak yang berbeda dan sesuai habitatnya. Terima kasih. Kalau mau ke sekolah pakai sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pantunnya mantap banget. Kesimpulannya juga oke punya. Oke, terima kasih Mas Yafi. Berikutnya nih teman-teman, kita akan menyaksikan presenter kita yang kedua, yaitu sudah ada Mbak Zia. Apakah Mbak Zia di sana sudah siap? Sudah Kak Gita. Oke, silakan Mbak Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sirus. Ketemu lagi sama aku Zia. Sekarang aku akan mempresentasikan proyek PTS-ku. Aku memulai presentasinya yang sains dulu ya. Di sains ini aku membuat DIY sistem pernafasan reptil. Bahan-bahan yang aku gunakan ada clay warna coklat, clay warna putih, botol ukuran 600 ml, cutter, dan gunting. Cara membuatnya, kita harus memotong botolnya jadi setengah bagian seperti ini. Yang kedua, kita ambil botol yang setengah tapi yang ada tutup bagian tutupnya ya seperti ini. Lalu kita ambil clay warna coklat
Lalu kita gulung-gulungkan sampai agak sedikit memanjang. Lalu kita taruh di bagian lehernya sini. Habis itu digepeng-gepengkan ya. Lalu kita bikin yang kedua, itu trakea. Kalau trakea sama caranya digulung-gulungkan sampai agak memanjang, tapi tidak usah digepengkan. Hanya sedikit disatukan aja sama yang tadi ya. Terus kalian juga bisa kayak sedikit ke atas bawahin untuk trakeanya. Habis itu yang ketiga kita bikin paru-parunya yang ini. Kita bikin lonjong. Habis itu kita taruh di setelahnya trakea. Lalu bisa agak sedikit dipencet-pencetin biar agak sedikit melebar. Lalu yang keempat kita bikin tulang rusuknya. Kita juga sama tadi kayak yang bikin trakea, tapi kita pakai warna clay-nya yang warna putih ya. Kita bisa lonjong-lonjongkan sampai ukurannya paru-paru yang tadi kita buat. Terus itu ditaruh di atasnya paru-paru. Terus yang kelima kita masih bikin tulang rusuknya, tapi kita bikinnya yang di atas paru-paru. Di sini kita bikinnya juga sama kayak tulang rusuknya yang di atas, tapi kita panjangnya sesuai ukuran paru-paru yang ada di luar sini. Itu dia bahan-bahan dan cara membuatnya. Cara kerjanya pertama, udara masuk melewati lubang hidung, lalu menuju ke glotis, trakea, dan ke paru-paru. Udara yang di paru-paru diserap, lalu disalurkan di seluruh tubuh. Itu namanya fase inspirasi. Lalu CO2 dikeluarkan. Itu namanya fase ekspirasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton presentasiku yang sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya teman-teman dan Kak kita yang mau bertanya. Kamsahamnida. Wah, terima kasih Mbak Zia. Nah, teman-teman supaya lebih jelas lagi tentang penampakan DIY yang sudah dibuat Mbak Zia tadi, Kakak akan tunjukkan dulu nih, sudah di-share, apakah sudah terlihat gambarnya? Apakah terlihat? Terlihat, Kak. Nah, ini tadi hasil DIY-nya Mbak Zia tentang sistem pernafasan reptil. Wah, seperti ini bentukannya teman-teman. Iya, oke. Nah, sudah ada beberapa nih yang mengacungkan jari. Ada Mas Rasya dan juga ada Kisti. Ya, kita berikan kesempatannya kepada Mas Rasya duluan. Silakan Mas Rasya. Zia, kenapa kamu pilih tema itu? Agak sedikit nggak jelas. Oke, Kenapa tadi kamu pilih tema reptil? Kenapa ya? Karena penasaran aja. Sama aku ngeliat-ngeliat itu di Google sama di YouTube, terus aku nemu video, terus ada gambarnya gitu, yang kayak gini. Jadi aku pilihnya itu. Oh, oke, makasih. Sama. wow, ternyata Mbak Zia tadi habis mencari-cari inspirasi dan akhirnya menemukan ya Mbak Zia ya. Bisa dari YouTube juga loh inspirasinya teman-teman. Nah, pertanyaan yang kedua dari Mbak Kisti. Silahkan Kisti. Zia, kalau misalnya botolnya itu atau clay-nya itu tidak sesuai dengan yang kamu contohin tadi, apakah tetap bisa kita membuatnya? Bisa, tapi kalau diusahakan warna yang dari glotis, trakea, sama paru-paru itu boleh sama, tapi yang buat tulang rusuknya itu beda.
biar kita bisa ngelihat jelas. Oke, makasih Zia. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kristina. Pertanyaan terakhir dari Kak Gita nih Mbak Zia. Dari semua proses ketika membuat DIY-nya tadi, menurut Zia proses mana nih yang paling menantang untuk dikerjakan? Desainnya Kak. Jadi itu pertamanya aku pengen bikin kepala buat yang reptilnya ini, tapi ternyata susah banget. Jadi akhirnya nggak jadi, terus aku berpikir buat pakai ini. Itu susahnya buat desainnya. Oh, ternyata idenya sudah ada, tapi desainnya untuk mewujudnyatakan menjadi benda yang bisa dipegang itu tidak semudah itu, teman-teman. Jadi tadi Mbak Zia mengkreasikan ya dari botol. Nah, karena bahannya mudah ditemukan di rumah, pastinya teman-teman juga bisa coba nih. Oke, Mbak Zia, apakah bisa dilanjut ke presentasi yang berikutnya? Kak. Oke, silakan. Teman-teman Sirus, masih bersama aku lagi nih. Sekarang aku mau lanjutkan presentasiku. PTS-ku yang FunMath. Aku memilih tema ini karena awalnya aku merasa bingung buat menjumlahkannya. Tapi setelah tahu cara menjumlahkannya, ternyata penjumlahan pecahan beda penyebut itu gampang banget loh. Yuk teman-teman, kita menonton video dulu. Silahkan kita diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sirus, masih ingat kan aku Zia? Sekarang aku akan tutorial penjumlahan pecahan beda penyebut. Yuk, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas ke videonya. Langkah pertama yang kalian harus tahu, angka yang di atas itu pembilang, sedangkan angka yang ada di bawah penyebut. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, di sini sudah ada angkanya. Yuk langsung saja kita jumlahkan. Hari pertama kita akan menjumlahkan untuk mencari penyebut. Caranya ini, angka ini dikalikan dengan angka ini, dikali. Kira-kira hasilnya berapa ya teman-teman? Ya betul, 32. Lalu angkanya ditaruh di sini, 32. Sekarang kita akan menjumlahkan untuk mencari pembilangnya. Oke, langkah pertama kalian kalikan angka ini dengan angka ini. Kira-kira hasilnya berapa ya jika dikali? Ya, betul. 24. Kita taruh di sini. Lalu ditambah karena ini ditambah ya. Oke, langkah berikutnya sama dengan angka ini. Angka 8 dikali dengan angka 1. Hasilnya pasti 8. Oke, langsung saja kita cari. Pertama, ini hasilnya kan 32, jadi ditaruh di sini 32. Lalu 24 ditambah 8, 32 juga. Karena ini pembilang dan penyebutnya sama, berarti jika disederhanakan 1. Karena apa ya kok bisa 1?
Karena pembilang dan penyebutnya sama. Jika pembilang dan penyebutnya sama, hasilnya kalau disederhanakan pasti 1. Mudah bukan? Nah, itu tadi teman-teman videonya. Gampang bukan cara menggunakannya? Terima kasih ya sudah menonton videoku. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tadi adalah presentasi tentang penjumlahan beda penyebut teman-teman. Mbak Zia memberikan cara yang Kak Gita rasa cukup mudah dipahami nih. Apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Iya, karena sinyal di tempat Kak Gita kurang bagus, teman-teman bisa menggunakan icon raise hand ya, supaya terlihat kalau mengacungkan jari. Ya, ada Mas Lutfi, ada Mas Yafi. Oke, silakan Mas Lutfi duluan, kemudian Mas Yafi. Zi, aku mau tanya itu kamu ngeditnya itu pakai aplikasi KineMaster ya? Iya, Oh, terima kasih Zi. sama-sama. Oke, Iya. ternyata Mas Lutfi penasaran nih tentang aplikasi editing yang dipakai oleh Mbak Zia. Baik, berikutnya ada Mas Yafi, silahkan. Zia, aku mau nanya, apa ada cara lain kah penjumlahan pecahan beda penyebut yang lebih mudah? Aku nggak tahu sih ya, tapi aku taunya cara yang perkalian pecahan beda penyebutnya. Tapi aku udah agak lupa soalnya udah lama diajarin sama ayahku. Oh, oke, terima kasih. Sama-sama. Wah, pertanyaannya Mas Yafi tadi keren banget nih. Pertanyaan berikutnya dari Kak kita nih, Mbak Zia. Pertanyaan terakhir ya. Nah, tadi Mbak Zia sudah menjelaskan tentang cara penjumlahan beda penyebut. Nah, menurut Mbak Zia, dengan cara yang tadi dijelaskan oleh Mbak Zia, apakah ini merupakan cara yang paling mudah sejauh ini? Dan apakah setiap kali mendapatkan soal penjumlahan pecahan, Mbak Zia menggunakan cara ini? Apakah yang terakhir putus-putus suaranya Kak Gita? Oh ya, apakah Mbak Zia selalu menggunakan cara ini ketika mendapatkan pertanyaan mengenai penjumlahan pecahan? Iya, Kak. Oke, dan menurut Mbak Zia ini adalah cara yang paling mudah ya sampai saat ini ya? Iya, cara dari Kak Gita sih sebenarnya, bukan cara dari aku. Oke, terima kasih Mbak Zia atas presentasi kerennya. Sudah berhasil berbagi tips nih kepada teman-teman yang mengalami problem dalam penjumlahan pecahan beda penyebut. Tadi kita juga sudah dijelaskan tentang reptil. Wah, mantap sekali nih. Baik. Nah, teman-teman, yuk kita berikan apresiasi buat Mbak Zia karena sudah keren banget presentasinya. Tepuk hebat. 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 Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah ada Mas Yafi, sudah ada Mbak Zia. Hari ini kita ada 3 presenter, jadi masih 1 lagi. Bisakah menebak presenter kita yang ketiga? Fathan. Betul. Kali ini kita akan menyaksikan sekaligus mendengarkan presentasi dari Mas Fathan. Apakah sudah siap, Mas Fathan? Siap. Oke, silakan Mas Fathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fathan. Saya kelas 5 SD. Di sini saya akan mempresentasikan video PTS temanya berupa sains dan matematika. Kak Gita, tolong bisa diputarkan videonya yang sains dulu. Siap, Fathan. Apakah sudah terlihat di layar, teman-teman? Masih belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Tadi udah masuk, tapi habis itu hilang lagi, Kak. Oke, kakak akan coba lagi, teman-teman. Itu ya.
Nah, kira-kira videonya Mas Fatkan tentang apa sih ini? Organ pernafasan, organ pernafasan manusia. Oke, apakah sudah terlihat kakak sedang mengeplay videonya? Belum, Kak. Belum terlihat, Kak. Belum sama sekali, Kak. Kalau sekarang terlihat? Sudah, Kak. Oke, teman-teman. Silakan menikmati video dari Mas Fatkan. Pernafasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fatkan Rashid Mansur. Saya dari Sekolah School of Life Lebah Putih. Saya kelas 5 yang biasa dipanggil di sana kelas Sirus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernafasan. Pengertian bernafas adalah proses menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan. Bernafas. Udara masuk ke rongga hidung, setelah itu disaring oleh rambut hidung agar kotoran atau debu tidak masuk ke dalam tubuh. Lalu udara masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Setelah itu udara ke alveolus yang merupakan kantong udara di paru-paru. Ini adalah fase inspirasi di mana udara masuk ke paru-paru yang menyebabkan rongga dada membesar dan diafragma berkontraksi. Fase ekspirasi di mana udara keluar, kemudian rongga dada mengecil dan diafragma berelaksasi. Organ pernafasan manusia. Tadi di atas saya sudah menjelaskan tentang organ-organ pernafasan manusia. Nah, di sini kita belajar lebih yuk. Pertama, udara masuk melalui rongga hidung. Di rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang masuk. Setelah itu, udara masuk melalui faring. Faring adalah penghubung rongga hidung dengan rongga mulut. Setelah faring ada laring. Laring mampu melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Setelah itu udara ke trakea. Trakea adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Setelah itu udara ke paru-paru. Di paru-paru memiliki 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah gambar paru-paru yang lebih jelas ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bronkus dan bronkiolus dan alveolus lebih jelas. Dan ternyata paru-paru itu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri loh. Sekarang kita ke jenis-jenis pernafasan ya teman-teman. Ternyata ada 2 jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Nah, ini adalah gambar pernafasan dada. Saat udara masuk paru-paru, kita membesar dan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tapi saat udara keluar, rongga dada kita mengecil. Tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi. Ini adalah gambar pernafasan perut. Saat udara masuk, otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar.
dan volume rongga dada membesar. Saat udara keluar, otot diafragma bereaksi dan otot perut berkontraksi. Diafragma melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada juga mengecil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, keren sekali tadi presentasi PowerPoint-nya. Tadi Mas Fatkan menjelaskan tentang alat pernafasan atau organ pernafasan manusia nih teman-teman, punya kita nih. Jadi siapa nih yang penasaran dan pengen tahu lebih dalam tentang organ pernafasan kita? Yuk boleh raise hand ya. Sudah ada Wira dan juga Zia. Baik, langsung ditutup. Oke, Mas Wira silahkan duluan. Fatkan, kalau misalnya bernafasnya lewat mulut, apakah prosesnya tetap sama? Prosesnya beda. Karena tidak melalui. Jadi udaranya tidak ada. Apa itu? Ulangin dong pertanyaannya. Saya lupa. Apa? Kalau misalnya kita bernafasnya lewat mulut, apakah prosesnya sama? Prosesnya beda karena udaranya tidak ada yang menyaring. Oke. Makasih, Fatkan. Wah, pertanyaannya daging banget nih, alias penuh dengan rasa ingin tahu nih. Ternyata pertanyaannya Mas Wira tadi, apakah ketika kita bernafas lewat mulut itu sama ya nanti jalannya? Nah, ternyata sudah dijawab oleh Mas Fatkan bahwa karena tidak melewati rongga hidung, maka udara yang kita masukkan melalui mulut ini tidak tersaring dengan baik. Seperti itu tadi jawabannya. Berikutnya silahkan Mbak Zia. Fatkan, kamu ngeditnya pakai apa? Pakai aplikasi PowerPoint. Cuman satu itu doang? Enggak di PowerPoint. Ya cuma apa itu di aplikasi PowerPoint. Karena di situ ada apa tuh buat dubbingnya. Oh iya, terima kasih. Oke, kapan-kapan kita belajar PowerPoint ya teman-teman biar bisa bikin presentasi sekeren Mas Fatkan nih. Nah, berikutnya pertanyaan terakhir dari Kak Gita nih Mas Fatkan. Tadi Mas Fatkan bilang bahwa udara yang kita hirup melalui hidung akan disaring nih oleh bulu-bulu yang ada di dalam hidung. Kemudian tadi ada pertanyaan, kalau bernafasnya lewat mulut berarti gimana dong? Oh, ternyata udaranya tidak tersaring dengan baik. Nah, apa sih akibatnya ketika kita menghirup udara lewat mulut dan tidak tersaring dengan baik? Apa akibatnya nih Mas Fatkan? Bisa sakit, Kak. Bisa sakit. Iya sakit. Dan juga bisa batuk. Berarti bisa batuk ya teman-teman. Ternyata kalau udara yang kita hirup itu tidak bersih, bisa mengakibatkan batuk. Oke, terima kasih Mas Fatkan. Ada yang mau ditambahkan? Sudah tidak ada, Kak. Oke. Nah, apakah sudah siap untuk presentasi yang kedua? Sudah. Oke, bisa Kakak putarkan videonya sekarang? Silakan, Kak. Bisa. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fatkan. Saya dari Sekolah School of Bunga Putih. Nah, saya ini kelas 5 SD. Nah, di sini saya akan mempraktekkan percobaan dengan tema debit. Nah, di belakang ini ada ember A dan ada ember B.
Dan setiap keran di ember ini tuh memiliki ukuran yang berbeda. Di ember A, kerannya memiliki ukuran 3/4. Dan di ember B, ukuran kerannya adalah setengah. Tapi ember ini ukurannya sama. Yuk, kita mulai percobaannya. Untuk percobaan pertama, saya akan memberi waktu 10 detik untuk menentukan air mana yang lebih cepat atau lebih banyak di ember ini. Yuk, kita mulai percobaannya dengan hitungan 3, 2, 1. Saya akan mengukur berapa volume di air ini. Pertama, saya akan mengambil ember A untuk diukur volumenya. Hati-hati dan pelan-pelan. Ternyata volumenya adalah 200. Nah, kita ambil ember B. Volumenya adalah berapa ya kira-kira? Adalah 50. Yuk, kita buang lagi. Nah, sekarang kita menghitung detiknya ya teman-teman. Tadi sudah diketahui bahwa waktunya adalah 10 detik. Volume A adalah 200 ml dan volume B 50 liter. Ini diagramnya sudah buat ya. Jangan lupa tanda-tandanya dihafalkan. Nah, di sini cara menghitung debitnya adalah debitnya ditutup dan hasilnya adalah volume dibagi dengan waktu. Kita tulis di sini, kita tinggal taruh angkanya di bawahnya dan kita tinggal bagi. Dan jawabannya adalah 20 cm3 per detik. Yang B juga seperti tadi, kita tulis dulu V dibagi W. Setelah itu kita tulis angkanya. Setelah itu kita tinggal bagi. Jawabannya adalah 5 cm3 per detik. Dari ini kita sudah belajar debit ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, menarik sekali tadi eksperimen atau percobaannya untuk membuktikan tentang debit. Wah, sudah ada yang bertanya nih, sudah ada Mas Rasya dan juga ada Mbak Zia. Silakan Mas Rasya untuk bertanya duluan. Fatkan, kenapa kamu pilih tema itu? Karena aku belum tahu debit itu apa, jadi aku memilih tema itu. Aku pengen belajar lebih. Oh, oke, makasih. Sama-sama. Oke, berdasarkan rasa penasaran nih, ternyata Mas Fatkan kulik duluan dan akhirnya bisa menemukan eksperimen ini tadi, teman-teman. Berikutnya Mbak Zia, silakan. Kamu dapat inspirasi ini dari mana? Karena Mbak aku jualan keran, jadi aku sekali saja. Oh iya, terima kasih. Mbak aku jualan keran, jadinya aku suka main keran. Aku tuh kalau di kamar mandi sukanya main keran. Udah aku beli debit. Wah, ternyata inspirasinya berasal dari barang jualan mbahnya yang adalah keran yang sering dimainkan sama Mas Fatkan nih. Keren sekali. Dari barang-barang hasil jualan keluarga nih ternyata bisa membawa inspirasi yang keren banget ya teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak kita nih Mas Fatkan. Tadi kan ada 2 keran nih yang berbeda ukuran. Dan ketika dinyalakan bersamaan ternyata debit airnya juga berbeda nih. Nah, kalau misalnya kita berwudu nih Mas Fatkan. Menurut Mas Fatkan, lebih baik berwudu dengan keran yang ukurannya kecil atau yang ukurannya besar nih? Dan alasannya apa nih? Kecil Kak, karena biar nggak boros air. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berwudu supaya airnya tidak mubazir,
dikecilkan saja atau bisa beli keran yang memang ukurannya kecil. Jangan lupa belinya di tempat mbahnya Mas Fathan ya. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih untuk presentasi hari ini. Tadi sudah ada Mas Yafi, ada Mbak Zia, dan terakhir ada Mas Fathan nih. Yuk kita beri tepuk tangan dan juga tepuk hebat dulu untuk Mas Fathan. Tepuk hebat. 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 Oke, terima kasih teman-teman Sirus yang sudah selalu bersemangat untuk menyaksikan presentasi teman yang lainnya, memberikan support dan dukungan berupa pertanyaan, dan jangan lupa untuk nanti menonton dan juga memberikan like pada videonya. Baik, karena sudah jam 11 kurang sedikit dan waktu kita sudah habis teman-teman, yuk silahkan dinyalakan kameranya karena kakak akan memfoto dulu sebelum kita berpisah. Kita hitung sampai 3 ya. Oke. Iya, masih ada beberapa kamera nih yang masih terlihat hitam di tempat kayak kita. Mungkin sinyalnya ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Kakak akan hitung sampai 3. 1, berikan pose yang terbaik, senyum yang lebar, dan wajah yang paling bahagia. 1, 2, dan 3. Ditahan. 3. Oke, yang terakhir 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi keren hari ini. Kita jumpa lagi nanti sore jam 4 ya. Sekian dari kita. Selamat melanjutkan kegiatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.